Dan Perdana Menteri Inggris yang baru Rishi Sunak menorehkan sejarah untuk Inggris. Ia menjadi Perdana Menteri termuda sejak tahun 1812 dan berasal dari keturunan India, Asia Selatan. Terlepas dari itu, ia disoroti karena kekayaan yang luar biasa. Tantangannya sekarang selain soal latar belakangnya, juga tentu dengan kondisi Inggris yang kondisi ekonomi yang memburuk saat ini. Kita akan membahasnya sedikit dengan narasumber Riza Nur Arfani, pengamat hubungan internasional Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pak Riza, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih atas waktu Anda malam hari ini Pak Riza. Pak Riza, yang dari mendasar saja dulu, respon sebagian besar warga negara Inggris, apakah masih mempertimbangkan soal latar belakang Sunak? Secara umum tidak, saya kira ya. Ini yang menjadi catatan khusus dari politik Inggris yang sangat terbuka begitu dan memungkinkan orang-orang dengan merit yang bagus itu untuk tampil dan sekarang terbukti di pucuk pimpinan tertinggi politik mereka ya, seorang keturunan India. Gitu, Pak Riza, kondisi Inggris saat ini seburuk apa sih PR yang dipegang oleh Rishi Sunak ini? Terhitung sangat buruk, Mbak. Ini mungkin misi yang hampir mustahil yang harus dihadapi oleh Perdana Menteri Sunak. Karena memang ini dalam waktu 10 tahun terakhir, Inggris masih berkutat dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan economic recovery. Yang saya kira fokusnya adalah pada bagaimana Perdana Menteri ini bisa mengelola keuangan negara, tapi pada saat yang sama bisa mempertahankan kepercayaan publik pada ekonomi Inggris. Dan sekarang kepercayaan publik sudah merosot jauh ya Pak Riza? Betul, ya itu yang jadi tantangan utama. Dan saya kira ini pada dua level ya yang harus dihadapi oleh Perdana Menteri Sunak. Yang pertama tentu saja level domestik, yang ini berkaitan dengan reformasi struktural yang harus dilakukan oleh Perdana Menteri Sunak terhadap ekonomi Inggris. Dan yang kedua pada level regional dan internasional. Saya kira Inggris disorot terutama pasca keluarnya negeri ini dari Uni Eropa Brexit. Pasca dan Brexit. Kita belum tahu betul strategi yang tepat untuk Inggris mempertahankan posisinya di level regional maupun internasional itu seperti apa. Ada banyak tantangan di sana. Apakah Anda melihat Inggris masih belum punya roadmap setelah keluar dari Brexit? Sebetulnya sudah ya, tetapi memang harus dinegosiasikan di dalam dan ke luar negeri. Ke dalam saya kira negosiasinya itu terjadi di parlemen, karena ini yang berkuasa adalah partai konservatif, sehingga dia harus berhadapan dengan internally gitu ya. Dengan pandangan yang saling beragam gitu untuk menangani krisis ini, tetapi juga secara eksternal dia berhadapan dengan faksi-faksi lain di parlemen yang saya kira juga gampang ya untuk menyelaraskannya. Kita ingat ada jalan ketiganya Anthony Giddens yang menuntun Inggris untuk keluar dari krisis di tahun 80-an ya, awal 90-an. Tetapi kini kita belum punya cara pandang yang sejenis ya, yang ada di Inggris, yang merupakan kompromi antara paling tidak dua kekuatan politik di sana. Secara internasional yang harus dihadapi tentu saja adalah Uni Eropa, dan itu isu-isu yang berkaitan dengan imigrasi, dengan demographic shift gitu yang harus dihadapi oleh Inggris setelah keluar dari Uni Eropa. Dan tentu saja sekarang harus dihadapkan pada kenyataan-kenyataan geopolitik yang juga tidak kalah rumit ya. Betul. Yang juga menghantui negara-negara barat termasuk Inggris. Ya, Pak Riza, dengan tantangan yang sebegitu banyak, apakah pilihan kabinet Rishi itu sudah tepat menurut Anda? Karena memang dalam statement yang pertama kali dia akan memperbaiki secepatnya perekonomian Inggris dan juga menyatukan
unite the party ya, karena kita tahu ada perpecahan di internal Partai Konservatif dan ketika Rishi memutuskan untuk menyatukan beberapa faksi dan menggabungkan mereka di kabinet, apakah itu betul bisa membuat kabinet itu bisa berjalan dengan baik dan utuh? Ya, kuncinya saya kira pada bagaimana dia bisa menyeimbangkan kebijakan fiskalnya yang nanti akan terrefleksikan dalam usulan-usulan program dia. Ya, akhir Oktober ini ya. Reformasi struktural yang tadi saya sebut, dengan kondisi-kondisi yang memang membutuhkan bantuan, support, dukungan dari pemerintah untuk kalangan-kalangan yang memang membutuhkannya, baik dalam negeri Inggris maupun di luar Inggris. Yang saya kira nanti konteksnya adalah bagaimana dia membina persekutuan atau persemakmuran di antara negara-negara yang selama ini bergabung di bawah persemakmuran Inggris. Dan di sana saya kira India akan cukup memainkan peran. Dan saya kira karena konteksnya adalah sekarang Perdana Menteri ini punya latar belakang India, masyarakat internasional akan melihat berapa dia akan menempatkan India dalam politik luar negeri dia dan juga kebijakan-kebijakan ekonomi luar negeri dia. Gitu, Mbak. Bagaimana kemudian kira-kira Rishi akan membawa hubungan antara bilateral antara Indonesia dan Inggris, Pak Riza sekarang? Saya kira kalau konteksnya adalah negara-negara di luar negara persemakmuran, saya kira Inggris akan sejalan dengan siapapun pemimpinnya ya, dengan apa yang sudah terjadi sejak terutama reformasi dilakukan setelah keluar dari krisis tahun 88. Itu yang saya kira saya akan lihat akan proyeksikan di dalam konteks Indonesia juga akan sama, saya kira, yaitu lebih mementingkan pendekatan bilateral ketimbang pendekatan-pendekatan yang multilateral atau yang antar kawasan ya, sehingga bilateralisme menjadi fokus dari Perdana Menteri yang baru ini juga. Nah, menjadi menarik sekarang kalau misalnya Anda mengatakan tadi India akan cukup memberikan peran yang penting sekarang di persemakmuran, karena kita tahu Biden kemudian akan bertemu dengan Perdana Menteri Sunak rencananya di G20, dan mereka juga secara eksplisit juga sudah mengatakan sama-sama akan melawan atau bersatu padu melawan Tiongkok. Nah, ini bagaimana Pak Riza? Ya, itu yang nanti menjadi pekerjaan rumah untuk negara seperti Indonesia yang memilih untuk netral dalam persaingan dua blok itu ya. Dan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik akan mencermati langkah-langkah dari Perdana Menteri yang baru ini. Tetapi secara umum, saya kira yang akan terjadi adalah dia akan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah dijalankan selama ini, terutama kalau melihat konteksnya adalah Indo-Pasifik dalam melawan dominasi atau pengaruh Cina di kawasan ini. Dan di sanalah India punya peran penting. Dan di sanalah pula saya kira dalam G20, Indonesia punya peran penting karena selepas ini tahun depan presidensinya akan dipegang oleh dia. Dan kita termasuk negara yang nanti akan menentukan seberapa sebetulnya timbangan kekuatan di kawasan ini antara blok barat dengan blok yang akan muncul ini, Cina ini akan dijalankan. Dan kalau saya boleh mengusulkan, saya kira kita tetap berpegang pada ASEAN Club ya, Indo-Pasifik, yang itu menjadi pegangan kita, dan itu pula yang nanti kita deliver ke kepemimpinan India di G20 tahun depan. Samaan juga dengan keketuaan Indonesia ya di ASEAN. Betul. Jadi ini sangat strategis sebetulnya. Iya, tahun depan ya keketuaan ASEAN ya. Baik. Pak Riza, terima kasih banyak atas waktu Anda malam hari ini sudah berbincang di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.